Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unka Pugu, saya dari kelas 4C. Saya akan memaparkan materi tentang tugas 10, yaitu pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada pembinaan ketahanan nasional. Ada beberapa faktor yang meliputi pembinaan ketahanan nasional. Itu yang pertama ada grafik. Grafik adalah sebuah bentuk komunikasi visual di mana dengan sebuah titik atau goresan sederhana dapat mengkomunikasikan pesan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah faktor penduduk. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua: orang yang tinggal di dalam daerah tersebut, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ, misalkan warga kewarganegaraan, bukti kewarganegaraan juga, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Yang ketiga ada faktor kekayaan alam. Sumber kekayaan alam atau SKA, sumber daya manusia atau SDA, adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada faktor ideologi. Ideologi atau adicita merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine de Trichy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Yang terakhir ada faktor politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintahan, dan negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan faktor non-ekonomi berkaitan dengan kondisi kehidupan yang berkaitan dengan keuangan. Faktor ekonomi misalnya tingkat kemiskinan atau pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua pembahasannya yaitu ada faktor sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya ada 8, yaitu yang pertama adanya penemuan baru, yang kedua pengaruh jumlah penduduk, yang ketiga munculnya konflik, yang keempat terjadinya revolusi, yang kelima keterbukaan pada lapisan masyarakat, yang keenam motivasi berprestasi, yang ketujuh sistem pendidikan maju, dan yang ke-8 adalah akulturasi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.